Apakah Tuhan dalam Perjanjian Lama menginginkan dirinya dikenal dan disembah oleh semua bangsa di bumi? Pertanyaan ini menjadi pintu masuk kita hari ini. Jawabannya adalah iya. Tuhan bukanlah Tuhan bangsa Israel semata, melainkan Tuhan semesta alam yang sejak awal telah menyiapkan berkat bagi seluruh umat manusia dari segala bangsa. Semua dimulai dari janji Tuhan kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Olehmu, semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Israel dipilih bukan untuk menjadi eksklusif, melainkan sebagai saluran berkat. Mazmur 67, 86, 22, dan terutama Yesaya 56 ayat 7 menyatakan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan menginginkan semua bangsa mengenal dan menyembah Dia. Bagaimana kita tahu ini terpenuhi di Yesus Kristus? Karena Yesus sendiri berkata di Lukas 24, dalam namaku, berita tentang pertobatan harus diberitakan kepada segala bangsa. Ia mengutip Yesaya 56 saat membersihkan bait suci, dan memberi perintah agung di Matius 28, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nubuat Yesaya 49 ayat 6 juga terpenuhi. Aku akan menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Yesus terhubung langsung dengan ketiga bapa leluhur. Secara keturunan, ia adalah anak Abraham, seperti tercatat di Matius 1 ayat 1 dan Lukas 3 ayat 34. Secara rohani, ia adalah Tuhan yang sama, yang berfirman kepada mereka di Keluaran 3 ayat 6. Di Yohanes 8 ayat 58, ia berkata, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ia adalah penggenapan janji benih Abraham di Galatia 3 ayat 16. Di Perjanjian Lama tidak disebut dua kali kedatangan Mesias secara eksplisit, tetapi ada dua gambaran Mesias yang sangat berbeda. Gambaran pertama, Mesias yang menderita, Yesaya 53, Zaharia 9 ayat 9. Gambaran kedua, Mesias yang mulia dan berkuasa, Daniel 7 ayat 13 dan 14, Zaharia 14. Kedua gambaran ini sulit disatukan dalam satu kedatangan Mesias saja, dan juga sulit untuk menggambarkan ada dua Mesias, karena dua penggambaran tersebut selalu terjadi dalam konteks menjelaskan seorang Mesias yang sama. Sehingga yang paling masuk akal adalah memahaminya sebagai dua kali kedatangan dari satu Mesias yang sama. Indikasi paling kuat adalah Yesaya 52 ayat 13-53 ayat 12. Satu hamba yang sama mengalami penderitaan dan kematian, lalu sesudah kesengsaraan jiwanya, ia akan melihat terang. Zakaria 12 ayat 10 dan Daniel 9 ayat 26 juga menunjuk satu pribadi yang ditikam dan ditebang, namun kemudian memerintah. Ini membuktikan satu Mesias yang mengalami dua keadaan yang berbeda. Karena Mesias adalah suatu pribadi yang mengalami dua keadaan, maka ia harus melalui kematian sebagai korban penembusan dosa seluruh umat manusia. Di dalam Yesaya 53 ayat 4-6 dan 10-12, tertulis dengan sangat kuat, sesungguhnya ia telah menanggung penyakit kita, ia telah memikul kesengsaraan kita, ia tertikam karena pelanggaran kita, ia diremukkan karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tuhan telah menimpakan kepadanya segala kesalahan kita. Kematiannya bukanlah akhir, melainkan pengorbanan pengganti yang sempurna. Oleh karena itu, ia akan melihat keturunannya yang panjang umur dan membagi-bagikan bagian rampasan. Setelah kematian sebagai penebus dosa, nubuat paling langsung tentang kebangkitan di hari ketiga adalah Hosea 6 ayat 1 dan 2. Sesudah 2 hari, ia akan menghidupkan kita kembali. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Paulus mengutip ini di pertama Korintus 15 ayat 3 dan 4, sebagai sesuai dengan kitab suci.
Nubuatan ini juga didukung dalam Mazmur 16 ayat 10 dan Yesaya 53 ayat 10-12. Seluruh penjelasan ini menunjukkan bahwa Tuhan sejak masa Perjanjian Lama selalu memiliki rencana keselamatan bagi semua bangsa. Rencana itu terpenuhi sepenuhnya di dalam Yesus Kristus. Seperti yang dijanjikan Tuhan bahwa melalui keturunan Abraham, semua bangsa akan diberkati, Tuhan yang sama, Mesias yang menderita lalu dimuliakan, yang mati menebus dosa dan bangkit pada hari ketiga. Dia adalah jawaban atas segala nubuat. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda mengenal Dia dalam hubungan pribadi yang benar?